Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan uji beda terhadap hasil nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen. Seperti yang terlihat pada layar, sudah ditampilkan data hasil nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen. Untuk mengetahui apakah data nilai ini berdistribusi normal atau tidak, maka kita harus melakukan uji normalitas. Karena dari hasil uji normalitas nantilah kita dapat menentukan apakah uji selanjutnya dilakukan secara parametrik ataupun secara non parametrik. Bagaimana langkah uji normalitas? Sama seperti sebelumnya, kita klik analyze, deskriptif statistik, kemudian kita klik explore ya. Kita masukkan pretest eksperimen dan posttest eksperimen pada kolom dependent list. Kita stick statistik aman, kita klik OK. Selanjutnya plotsnya kita klik normality plot with test, continue, kemudian optionnya juga sudah tercentang semua. Selanjutnya kita klik OK. Nah, sambil menunggu hasil output, dapat kita lihat bahwa pada hasil test of normality di sini diperoleh menurut Shapiro-Wills ya, berdasarkan dahlan tahun 2010. Apabila datanya itu kurang dari 50, maka kita menggunakan Shapiro-Wills. Nilai signifikansi pada pretest kelas eksperimen ini 0,009, sedangkan posttestnya itu 0,018. Berarti dapat dikatakan bahwa nilai pretest dan posttestnya ini lebih kecil dari 0,05, sehingga bisa dikatakan datanya tidak normal atau tidak berdistribusi normal. Sehingga langkah selanjutnya kita harus melakukan uji non parametrik. Karena ini merupakan sampel berpasangan, maka non parametriknya menggunakan uji Wilcoxon. Selanjutnya analyze, kita klik non parametric test, kita klik legacy dialog, kemudian to related sample. Oke, kita reset dulu, kita masukkan pretest eksperimen dan posttest pada kelas eksperimen. Kemudian kita klik option ya. Di sini kita jangan lupa kita klik deskriptif, kemudian continue, kemudian test of type-nya Wilcoxon, kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai signifikansi two-tails-nya ya, jadi kita lihat di sini signifikansi two-tails-nya 0,069, lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesisnya ditolak. Kesimpulannya bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen, maka tidak perlu diadakan uji beda. Tetapi ini kita asumsikan saja ya, apabila uji normalitas tadi itu datanya berdistribusi normal, maka kita harus melakukan uji parametrik menggunakan per sample t-test. Langkah-langkahnya adalah ya, analyze, kemudian kita klik compare means ya, kemudian per sample t-test. Nah, kita reset dulu, kita masukkan pretest kelas eksperimen dan posttest kelas eksperimen, kemudian kita klik option ya, aman, continue, kemudian kita klik OK. Di sini dapat kita lihat juga bahwa nilai signifikansi two-tails-nya itu 0,102, lebih besar daripada 0,05. Ini menandakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest pada kelas eksperimen, sehingga hipotesisnya ditolak, sehingga tidak perlu dilakukan uji beda atau uji endgame. Tapi kita asumsikan kembali, apabila terjadi perbedaan yang signifikan, maka kita dapat melakukan uji endgame dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita klik transform ya, compute variables. Nah, di sini kita tulis dulu ya, pos dikurang ya, pri. Nah, ini kita hapus dulu ya. Kita masukkan posttest,
dikurang pretest. Oke, kita peroleh oke. Nah, kita lihat ke bawah ya. Di sini execute artinya datanya akan muncul pada kolom ini ya. Nah, kenapa kita perlu melakukan post-test dan pre-test tadi? Karena kita menghitung menggunakan rumus NGAIN. Jadi skor post-test itu dikurang skor pre-test. Makanya tadi pada transformnya itu kita post-testnya kita kurang pre-test. Nah, selanjutnya ideal dikurang pre-test. Jadi kita balik lagi ya. Kita transform compute variables. Kemudian kita tulis di sini ideal, karena sesuai rumus tadi ya, ideal kurang pre. Nah ini kita hapus dulu nih. Kita hapus, berarti ideal kan 100, kita kurang dengan pretest eksperimen ya, pretest eksperimen, oke. Kemudian kita klik oke. Ya, berarti ini juga sudah muncul execute ya, artinya datanya sudah ada pada kolomnya muncul lagi. Nah, selanjutnya langkah berikutnya kita lakukan lagi masih transform untuk mencari nilai NGAIN. Rumus NGAIN tadi gimana? NGAIN kan? Ini kita hapus kembali. Ya, NGAIN itu kan sama dengan post dikurang pretest ya kan, dibagi dengan ideal dikurang pre ya, maka kita peroleh hasilnya, kita oke kan kembali, maka kita muncul di sini nih, execute artinya datanya akan muncul di dalam tabel berikutnya. Selanjutnya kita cari juga NGAIN tapi dalam bentuk persen, maka transform compute variable NGAIN-nya tapi persen. Nah ini kita hapus kembali, delete NGAIN ya kan, kita pindah, kita kalikan dengan 100, maka kita oke. Nah kita peroleh, kita lihat lagi pada kolom tabelnya muncul tidak? Oh ternyata muncul, ada minus, ada tidak minus. Lantas bagaimana kita melakukan atau membaca hasil data pada NGAIN? Maka kita gunakan analyze ya, kemudian deskriptif statistik, tapi yang deskriptif. Nah kemudian kita masukkan NGAIN pada kolom variabel dan NGAIN persen ya. Kemudian kita klik option, aman ya, continue, kemudian kita klik OK. Ya, berdasarkan hasil deskriptif statistiknya dapat kita lihat pada nilai NGAIN dan NGAIN persen pada kolom di sini negatif, tapi kita asumsikan saja positif ya. Itu pada NGAIN-nya 0,12 dan pada NGAIN persennya itu 12,14 ya. Nah, kita kembali ke tabel pembagian skor NGAIN di sini. Nah, dapat dilihat bahwa ya pada pembagian skor NGAIN ini hasilnya tadi 0,12, berarti NGAIN-nya lebih kecil daripada 0,3, maka NGAIN-nya itu masuk dalam kategori rendah. Sedangkan pada kategori taksiran efektivitas NGAIN tadi nilainya 12,14, berarti lebih kecil dari 40, maka dapat dikategorikan tidak efektif. Demikianlah uji beda pretest dan posttest pada kelas eksperimen. Terima kasih.